Welcome guys, saya Sardian, mahasiswa STIM Palangkaraya, Prodi Sistem Informasi dengan NIM C2257201034. Di sini saya akan membuat aplikasi sederhana yang dimana ini lanjutan dari video-video sebelumnya. Di sini ada 3 bagian, yaitu status pages, terus new section, dan create new item. Untuk status page-nya, untuk dan ekstrak coordinator baru dengan nama folder app news dan meletakkannya pada folder www jika menggunakan Laragon server lokalnya, dan atau menggunakan htdocs jika menggunakan xampp untuk menjalankan server lokalnya. Oke, saya unduh dulu koordinatornya. Oke, sudah. Saya buka file download, ekstrak. Untuk password zipnya itu ada di video awal, itu video pertama. Kalau sudah, folder koordinatornya di Ctrl X, terus taruh di htdocs. Iya, di sini saya menggunakan xampp untuk menjalankan server lokalnya. Nah, di sini saya Ctrl V, terus di rename jadi app/news. Unduh dan letak file layout dalam app views dan style css dalam folder public, terus folder asset, terus folder css. Ini di B8 layout dan style css. Oke, sudah buka lagi folder downloadnya, layout, Ctrl X, terus buka folder koordinatornya, simpan di app, terus view. Terus untuk style css nya untuk A2 htdocs, folder koordinator, terus di bagian public bikin folder dengan nama asset. Di dalam folder asset ada folder lagi css. Oke, stylenya simpan di folder css. Nah, sudah. Oke, kalau sudah, saya jalankan dulu untuk koordinatornya. Di sini saya menggunakan Git Bash untuk menjalankan web server lokalnya. Ini open Git Bash ke kanan, masukkan perintah php spark. Untuk HTTP nya saya kopas. Ini di minimal saja. Oke, sudah. Terus melakukan konfigurasi dasar melalui app config
file app. Jadi untuk base URL nya sesuaikan dengan yang ada di sini. Sini lokal 8080. Terus untuk public string default lokal ini menggunakan ID. Terus untuk app time zone nya itu Asia terus Jakarta. Oke, saya buka dulu untuk folder. Di bagian app folder config terus file app. Nah, untuk base URL nya bisa saya ganti dengan sama. Terus di bagian ini default ini n ini diganti jadi ID. Terus time zone ini ganti TC ganti Asia Jakarta. Oke, sudah. Terus melakukan konfigurasi dasar melalui app config routing. Jadi auto route nya diaktifin jadi true. Di bagian routing ya ini dia. Bagian auto route true dijadiin true. Oke. Terus mengubah environment jadi development pada folder public file index. Oke, jadi environmentnya diganti menjadi development biar kalau ada error maka errornya akan ditampilkan, jadi memudahkan untuk mengerjakannya. Bagian index folder public index. Production diganti development. Oke. Ini untuk spesifikasi aplikasinya yang menggunakan layout. Terus untuk halaman statisnya terdiri dari 3, yaitu index, about, dengan publisher. Jadi ini untuk indexnya itu menggunakan controller home dengan metode index, terus about controller home dengan metode about, terus publisher menggunakan controller home juga dengan metode publisher. Dan untuk halaman dinamis terdiri dari 4, untuk news all, news detail dengan news script. Di sini untuk news ini menggunakan controller news, yang mana controllersnya ada 4, itu controllers news read, terus news read juga, terus dipanggil lagi ke detailnya, terus news scriptnya dan news insert untuk menambahkan data. Contoh view layout. Jadi di bagian controller home ganti view welcome message menjadi layout. Di bagian controller bagian home ini welcome message-nya diganti jadi layout. Nah ini kan welcome message diganti jadi layout. Coba saya refresh. Nah,
tampilannya seperti ini. Terus buat section dan render section, pisahkan bagian artikel dan simpan dengan nama index PHP pada folder views. Terus panggil extend untuk layout dan buat section di folder layout. Nah, ini bagian artikel ini di blok, terus di Ctrl X. Nah, bikin di view-nya views, klik kanan news dengan nama index PHP, terus Ctrl V, terus panggil extend untuk layout. Jadi ini dia, jadi extend layout dan sectionnya dengan nama konten. Jadi artikel ini dikasih section dengan nama konten. Saya copy aja. Terus dikasih penutup. Ini kan pembuka sectionnya, terus dikasih penutup echo this in section. Nah, seperti ini. Terus tambahkan pemanggilan render section pada layout. Jadi di bagian ini tadi kan pemanggilan render section. Section. Ini konten. Jadi section tadi kan dikasih dengan nama konten, terus di render lagi sectionnya dengan nama konten juga. Oke. Ubah control home. Oke, jadi di bagian control home yang view layout tadi diganti jadi index. Index. Layout diganti jadi index. Oke, coba akses. Nah, ini yang nggak ada berubah. Terus menerapkan view partial. Pisahkan blok aside dari view layout menjadi view baru dengan nama sidebar. Oke, jadi aside ini dipotong terus disimpan di file baru dengan nama sidebar. Oke, terus layout ini dia. Dari sini 14 terus di .p21 side. Ctrl X di view-nya ke kanan news dengan nama sidebar. Oke, pas. Ini dia. Terus tambahkan pemanggilan metode include pada view layout. Jadi di include sidebarnya layout di bagian ini. Oke, echo this include sidebar. PHP echo this include sidebar.
coba saya refresh. Nah, ini ada. Oke, selanjutnya sesuaikan menu, ganti menu dan link menggunakan URL helper berupa metode anchor. Oke, di sidebar tadi diganti ya gini, PHP echo dengan nama index. Oke, saya copy aja. Sidebar, oke, blok. Jadi ini diganti menggunakan PHP anchor controller home dengan metode index untuk home, terus untuk about controller home dengan metode about, dan untuk publisher controller home juga dengan metode publisher. Kalau bagian read dengan add ini menggunakan controller news. Di sini nanti dibikin controller newsnya. Nah, ini dia. Tambahkan kode berikut pada controller home. Jadi tambahkan dengan metode about dengan publisher. Bagian ini saya copy aja, LTSIP bawah, LTSIP bawah, about ini publisher. Terus ini ganti juga publisher. Oke, saya press. Nah, ini ya untuk home ini, terus about file. Oh ya, ini belum dibikin, ini ya, view nya nggak ada, belum dibikin. Dibikin dulu untuk view indexnya. Ini untuk view indexnya diganti, lihat ya, view index. Nah, jadi ini aja. Oke, seperti ini untuk figurnya. Terus paragrafnya view about. Nah, ini dia, view nya belum dibikin tadi, view about. Oke, kemudian untuk view about, terus view publisher. Oke, publisher. Oke, coba saya akses lagi. Nah, ini untuk home, ini about, terus ini publisher. Nah, ini. Oke, terus bagian yang kedua, new section. Untuk file dan DML model, news model, ganti nama file dan kelas menjadi DML, letakkan pada folder app models. Oke, jadi di bagian sini, bagian bahan sini, models, news model, download. Oke, sudah dibuka folder downloadnya, news model, Ctrl X, terus buka kode meternya di bagian public, terus salah di bagian app, terus di bagian model, Ctrl P, news model.
ganti dengan nama DML. Oke, ganti dengan nama DML, terus kelasnya ganti juga DML. Oke. Ini memiliki atau membuat database dengan nama tabel dan konfigurasi app-config database. Oke, di sini saya sudah membuat database yang dimana database-nya menggunakan database yang ada di video sebelumnya. Oke, saya jalankan dulu untuk database-nya. Oke, saya ini. Bagian config, folder config, terus database ini username root, terus passwordnya root juga, nama databasenya news. Oke, sama news. Oke, ini saya hapus dulu untuk datanya, saya menggunakan 2 data aja. Oke, buat controllers news. Oke, ini buat controllers news, copy aja nih, controllers news news.php. Oke, news. Terus tambahkan metode read di controller news. Oke. Copy. Sini di bawah komentarnya saya tambahkan metode read. Oke. Terus buat view dengan nama news all. Oke, buat news all view dengan nama news all. News all. Terus buat view juga dengan nama news detail. Oke, blok dulu terus klik kanan news file, news detail. Oke, ini news all sama news detail. Oke, kita coba akses dulu untuk klik news. Nah, ini dia, di datanya sesuai itu dengan yang di database. Ini judulnya kode belajar coding meter dengan framework PHP. Terus saya coba klik yang ini, invalid field news detail. Oke, di error di bagian ini file ini. News detail.
news. Ini namanya news detail. Coba saya periksa di news ini. Data ini bersama news. Valid fields news detail. Oh, jadi kalau news detail itu nggak ada. Coba di sini cek lagi untuk news detail. Oh, di bagian news detail ini ternyata salah tanda. Ini koma, seharusnya titik. Oke, coba saya akses lagi. Price, terus di bagian rate untuk belajar kode meter. Nah, ini dia baru bisa menampilkan. Saya cek datanya sama tidak. Judul belajar kode meter, body ini adalah isi berita. Oke, ke sana. Terus bagian news click item. Ini udah bisa. Oh, ini belum. Bagian read news ini udah bisa. Nah, sekarang masuk ke bagian create new item. Untuk view new create untuk input dan letakkan pada folder app views. Oke, bagian ini ya, download. Oke, bagian folder ini download, Ctrl X, terus masuk ke folder kode meter, bagian app view, press news create. Oke, terus tambahkan metode create pada controllers news. Oke, copy aja. Ini metode bagian controller news. Bentar supaya oke. Oh, ini bagian sini ketinggalan, jadi pas bentar. Jadi di bagian read news tadi kan kalau diklik ini belajar meternya, jadi untuk langsung ke bagian detailnya. Nah, jadi kalau seandainya ada orang yang ingin otak-atik bagian belajar news ini, jadi saya coba saya kasih admin deh. Admin. Nah, jadi layar di sini kan hilang, jadi aneh. Seharusnya kalau di otak-atik ini seharusnya ini menampilkan ke sini. Nah, sini. Nah, sini hanya kode ini ditambah bagian ininya untuk pengecualian metode read-nya. Oke, saya copy metode read. Oke, terus saya press, terus saya klik ini. Nah, ini kan belajar kode meter. Oke, ini saya kasih admin lagi kayak tadi. Nah, jadi dia dialihkan ke halaman new read, new all. Nah, ini lagi coba saya kasih
user. Nah seperti ini. Oke, baru lanjut ke sini. Ini sampai tambah method create, jadi sudah method create. Nah ini dia. Oke, akses dulu news, add news. Nah ini dia view dari new clip. Oke, selanjutnya tambahkan metode insert di coordinator news app, news PHP maksudnya. Oke, copy aja news dari sini. Oke, Ctrl S. Terus selanjutnya untuk validasinya copy lagi di bawah kode. Oke, di bawah kode komentar. Yang biru nih, yang hijau ini komentar. Jadi untuk public method insertnya, untuk judulnya itu require minimal 5 karakter untuk judulnya, terus maksimal 100 karakter. Jadi kalau untuk judulnya ini kalau di bawah 5 ini nggak bisa. Copy. Oke, copy aja, kode lagi. Nah di kode lagi ini blok kopas. Error nih bagian datanya. Data. Spesial. Oke, ini. Oke, jadi ini disimpan di sini. Ceklunar hasil data ini disimpan di bawah ini nih. Jadi yang kode lagi ini salah, kode komentarnya ini double. Oke, sini. Script. Oke, nah ini dia. Ini untuk kode cek keberhasilan insert data. Jadi kalau datanya berhasil di kirim, jadi dia akan menampilkan pesan berita berhasil dikirim. Itu juga kalau gagal dia akan menampilkan data berita gagal dikirim. Oke. Terus jika terjadi error validasi, maka harusnya isen pada form tetap ada. Tambahkan metode else pada value pada input judul yang ada di view new script. Oke, jadi pada value new script. Nah ini dia, di value ini saya blok. Oke, sini pas. Oke, terus bagian ini juga tambahkan metode all pada tag area pada input judul yang ada di views. Oke, ini juga terus ke sini aja. Simpannya sebelum menutup dari tag area. Nah ini dia, kan penutup tag area, simpannya sini.
Oke, saya coba sus. Ini saya kasih saya kasih judulnya dengan oke, saya coba ini aja ya. Ini. Udah pakai amanah. Terus kontennya oke, kontennya biasa sembarangan. Nah, terus kirim berita. Oh ini tidak lampu ya. Oh iya ya, belum. Jadi ini dia, tambahkan pesan validasi dari antara heading 2 pada pembuka views. Jadi pesannya nanti ditampilkan kalau terjadi error atau berhasil input data. Views di bagian new script. Oke, sini dia. Ini oke, saya blok dulu ini. Terus nah seperti ini. Oke, di data tadi coba saya refresh masuk ya. Oh, datanya masuk. Kita lihat dulu. Oke, coba saya ulang. Oh, jadi tadi itu kalau minimal judulnya di bawah 5, jadi nggak berhasil di gagal untuk melakukan insert. Oke, saya coba untuk masukkannya 4 kata sini seragam. Oke, sini. Nah ini dia, jadi judulnya harus lebih dari 5 kata. Oke, saya coba lagi dengan data keamanan tadi. Kirim berita. Nah, kita berhasil kirim. Oke, cek lagi sini bagian berita. Oke, ini dia data keamanan. Ini seharusnya ID-nya 3. Oke. Jadi itu adalah aplikasi sederhana untuk aplikasi status, yang mana ada 3 bagian dari aplikasi sederhana itu, yaitu yang pertama status pages, terus new section, dan create news item. Mungkin itu saja yang saya bisa praktikkan. Sekian dari saya, terima kasih.